ಆಲ್ ಮಹಂಕಾಳ చంపాలి చంపాలి అని రావబోతున్నాం. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ontari. Film ini mengisahkan tentang pembalasan seorang pemuda kepada semua penjahat yang telah menghancurkan hidup kekasihnya yang sangat ia cintai. Ia mencari orang-orang yang telah memperkosa kekasihnya sampai kekasihnya meninggal dunia. Keluarga besarnya pun mendukung pembalasan dendam yang ia lakukan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja ini dia alur cerita selengkapnya. Hujan deras tengah melanda. Tiba-tiba sebuah mobil menghantam sebuah kedai di pinggir jalan. Mobil itu meluncur dengan cepat hingga terbalik menghancurkan kedai. Tapi pengemudi berhasil melarikan diri sampai ke rumah. Namun naas ia harus mati tertembak kepalanya saat ia mengintip pintu. Tidak sampai di situ, sang pembunuh menghancurkan pintu dan membanjirinya dengan peluru serta menendangnya untuk memastikan pengendara tersebut sudah tewas atau belum. Penjaga rumah hanya diam termangu mengetahui kejadian tersebut. Ia takut terkena sasaran kemarahan pelaku. Keesokan harinya polisi mendatangi rumah korban yang diketahui bernama Veraju yang merupakan pembunuh bayaran profesional. Petugas IPS yang datang menggambarkan bagaimana pelaku menembak korban. Ia meminta anggotanya untuk memeriksa semua sudut rumah dan yang mengenal korban. Vamsi Krishna yang berhasil membunuh Vera Raju menaiki kereta meninggalkan kotanya untuk melanjutkan misinya. Ia mencoba tidak memedulikan Buji yang mencarinya di stasiun. Di dalam kereta, Vamsi melihat kembali foto Buji yang masih tersusun rapih di dalam dompetnya. Ingatannya melayang saat pertama kali mengenalnya. Kanaka Mahalaksmi atau biasa dipanggil Buji adalah gadis yang cantik dan lemah lembut. Ia berhasil menarik hati Vamsi saat pertama kali melihatnya. Namun Buji menipu seseorang di dekat ATM untuk mengambil uangnya. Tapi tanpa diduga, Buji mengembalikan uang tersebut dan ternyata ia datang ke rumah Vamsi. Melihat pujaannya datang, Vamsi hanya bisa melihat dari lantai 2 karena ia belum berani mengatakan cintanya. Melihat kesalahan yang dilakukan Buji, Vamsi menggunakannya untuk mendekatinya. Vamsi mengaku sebagai detektif dari sebuah kepolisian untuk menyelidiki kasus Buji yang telah menipu seseorang di ATM. Buji yang merasa dirinya salah hanya menurutinya saja hingga saat Vamsi memintanya datang setiap siang untuk melaporkan kegiatannya, Buji menurutinya karena ia tidak mau namanya tercemar. Raghava adalah salah satu keluarga Vamsi yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilihan tahun ini. Ia kerap kali mengunjungi keluarga Vamsi sekadar berbincang-bincang ringan. Vamsi mengatakan hal bohong tentang keluarganya pada Buji saat bertemu di toko baju milik keluarga Vamsi. Buji merasa iba dan percaya dengan cerita menyedihkan keluarga Vamsi. Hingga Buji yang bertemu dengan ibu dan bibi Vamsi di kuil mengajaknya untuk makan siang bersama dengan seluruh keluarganya. Buji menelpon Vamsi dan mengabari bahwa hari ini ia tidak bisa bertemu dengan Vamsi. Buji dan Vamsi sama-sama terkejut ketika mereka bertemu di rumah Vamsi. Tapi tiba-tiba Buji menarik tangan Vamsi dan memperkenalkan Vamsi sebagai kekasihnya pada keluarga Vamsi. Buji menceritakan semua kisah sedih yang dialami keluarga Vamsi. అవును ఆంటీ కళ్ళు కనిపించవు సోంబేరి మొహాలు. Setelah mengantar Buji pulang, Vamsi menceritakan semuanya kepada keluarganya bahwa ia mencintai Buji, hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk mengatakannya. Semua kenangan indah mengalir di sepanjang perjalanan menuju kota tujuan. Kepala IPS yang menyelidiki kasus kematian Veraja mendatangi kediaman penjaga rumah Veraja yang bersiap-siap meninggalkan rumahnya. Penjaga rumah yang diketahui bernama Gunayah terpaksa mengatakan pembunuh Veraja saat ia ditodongkan pistol oleh kepala IPS. Ia mengatakan bahwa pelakunya adalah Vamsi Krishna, anak bungsu Mudu Krishna. Kepala IPS langsung menyelidiki rumah keluarga Vamsi serta beberapa toko yang dimiliki oleh keluarga Vamsi.
Ia merasa heran rumah dan semua toko ditinggalkan begitu saja oleh keluarga Vamsi. Kepala IPS itu sempat bingung masih hidupkah atau sudah tiadakah keluarga Vamsi. Kereta yang membawa Vamsi telah sampai ke kota tujuannya. Ia melihat Buji mengikutinya, namun ia berteriak karena Vamsi tidak ingin Buji mengikutinya, karena ia takut Buji kembali dalam bahaya hingga semua calon penumpang kereta api merasa heran melihat Vamsi tiba-tiba menjerit. Terlebih supir bajai yang mengantarkannya ke hotel. Di hotel, Vamsi bertemu dengan teman lamanya bernama Subu. Vamsi sempat mengatakan ia mau Buji dan Vamsi tidur dalam satu kasur yang sama sebelum menikah. Pelayan hotel yang mengantarkan kopi ke kamar hotel pun merasa heran melihat Vamsi yang meminta memberinya 2 gelas kopi. Saat itu Vamsi lupa ada janji temu dengan Buji yang sudah menunggunya di tepi pantai di tengah hujan deras karena asyik menonton pertandingan kriket bersama keluarganya. Vamsi segera sadar ia memiliki janji dengan Buji, segera menelpon Buji dan segera menyusulnya di tepi pantai. Saat itulah Vamsi mengatakan hal yang sebenarnya kepada dirinya, bahwa ia bukanlah seorang detektif kepolisian. Ia hanya menggunakan kesalahan Buji sebagai alat untuk ia bisa bertemu setiap hari. Mendengar itu semua, Buji marah dan meninggalkan Vamsi sendiri di tepi pantai di tengah hujan deras. Vamsi terus berusaha mengejar Buji dan mengatakan sejujurnya ia mencintai Buji, tapi Buji selalu menghindarinya hingga ia berlari dan tidak sengaja bertemu dengan Raghav. Dengan cepat Raghav pura-pura tidak mengenal Vamsi untuk mendengarkan keluhan Buji yang mengatakan ia mengejar Buji tanpa henti. Raghav pura-pura menangkap Vamsi. Hingga Buji pergi, supir Raghav melepaskan Vamsi. Tapi tidak diduga tiba-tiba ada seorang yang mau menembak Raghav. Dengan cepat Vamsi menarik tubuh Raghav hingga pelurunya mengenai bahu sebelah kiri Vamsi. Tapi Vamsi gagal mendapatkan pelaku karena ia sudah lebih dulu melarikan diri. Mata Vamsi memerah saat mengingat Raghav. Ia mengambil pistol dan mengisi penuh semua slot peluru di pistol tersebut. Tiba-tiba Subu masih ada dan mencoba berbicara padanya untuk menghentikan aksinya. Ia menyarankan Vamsi untuk ke Dubai menemui teman mereka yang lain bernama Seno. Tapi Vamsi tidak mengindahkannya. Ia malah meninggalkan Subu menuju Afzal Gunj menaiki bajai. Vamsi memasuki sebuah rumah makan sederhana dan memilih duduk di dekat jendela. Saat anak penjual koran mendekati Vamsi memberikan sebuah foto. Kemudian anak itu mengatakan seorang di dalam foto itu bernama Panda. Ia berteriak memanggil Saidulu. Vamsi mendekati Saidulu, tapi saat Saidulu melihat Vamsi, ia berlari menghindari Vamsi. Tak tinggal diam, Vamsi mengejarnya. Saidulu terus berlari menghindari Vamsi. Tapi saat di perkampungan, Vamsi kehilangan Saidulu. Saidulu berlari ke diskotik menemui Panda yang asyik menari dan menceritakan apa yang ia alami. Di suatu tempat, Lal Mahan Kali telah dikepung polisi dan telah mengantongi semua bukti kekejamannya. Namun dengan berani, Lal Mahan Kali bertanya siapa yang ada di belakang polisi sehingga berani menangkapnya. Tiba-tiba Perdana Menteri datang, tapi bukan takut, Lal Mahan Kali malah membawa pedangnya ke hadapan Perdana Menteri dan membunuhnya dengan satu tebasan. Perdana Menteri terperangah saat di masa kritisnya ia melihat semua polisi yang ia bawa malah menutup mata atas kejadian yang menimpanya. Lal mengatakan mereka semua adalah anak buah Lal yang sudah mengabdikan hidupnya pada Lal. Hingga dengan satu serangan Lal langsung menusukkan pedangnya lebih dalam hingga Perdana Menteri akhirnya tewas dengan pedang masih menancap di tubuhnya. Tak lama Panda dan Saidulu yang melaporkan bahwa Vamsi telah datang. Lal Mahan Kali memerintahkan pada semua anak buahnya untuk mencari Vamsi dan membunuhnya. Mereka menggunakan beberapa mobil masuk ke perkampungan mencari keberadaan Vamsi hingga mereka menemukannya. Belum sempat mereka menangkap Vamsi, dalam penglihatan Vamsi ia bertemu dengan Buji. Saat ia membelikan Buji es krim, tiba-tiba tubuhnya ditabrak sebuah mobil hingga Vamsi terpental. Anak buah Lal Mahan Kali mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Dalam penglihatan Vamsi, Buji terus menangis dan mengejar mobil yang membawa Vamsi. Vamsi diikat kaki dan tangannya oleh anak buah Lal Mahan Kali. Mereka menyiram Vamsi dengan air hingga dalam keadaan basah kuyup, anak buah Lal Mahan Kali mengejek Vamsi dengan sekuat tenaga. Akhirnya Vamsi berhasil melepaskan ikatan tali di kaki dan tangannya. Kemudian ia langsung menyerang Panda. Namun semua anak buah Panda menghalanginya. Hingga satu kesempatan Vamsi menendang satu drum oli hingga membuat tubuh mereka hitam legam dan kesulitan untuk menyerang Vamsi. Saat sedang menghadapi anak buah Panda, Vamsi melihat Panda berlari keluar dari gudang tua itu. Tak mau membuang waktu, Vamsi meninggalkan semua anak buah Panda yang tengah kelelahan menghadapi Vamsi. Panda berlari dengan cepat menghindari kejaran Vamsi. Ia berlari ke daerah perkotaan. Dalam satu kesempatan, Vamsi berhasil mendapatkan sebuah pedang dari tukang kelapa di pinggir jalan. Ia menggunakan pedang tersebut untuk mengejar Panda. Namun saat di pertigaan jalan, Vamsi terjatuh karena tertabrak sebuah mobil. Tanpa diduga, Raghav keluar dari mobilnya. Dengan tatapan nanar penuh dengan dendam, Vamsi langsung menebas kepala Raghav hingga terpisah dari tubuhnya.
Berita kematian Raghafa langsung menjadi topik utama karena ia baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri termuda di kota itu. Keluarga Vamsi yang sekarang tinggal di Kadia Pulangka merasa sangat senang ketika mendengar berita kematian Raghafa. Saat Vamsi telah tiba di hotel, Subu menceritakan tentang berita kematian Raghafa. Dengan mudah Vamsi mengatakan ia yang telah membunuh Raghafa. Di markas Lal Mahankali, Saidulu selalu meracau tentang kehebatan Vamsi menghajar anak buah Lal Mahankali sendiri. Dengan marah, Lal Mahankali menampar Saidulu dan melemparnya keluar. Kepala IPS yang menangani penyelidikan kematian Vera Raju dan Raghafa telah tiba di kota dengan menggunakan kereta api. Saat ia menyelidiki kematian Raghafa, supir yang menjadi saksi menunjuk Vamsi saat polisi memperlihatkan foto keluarga Vamsi bersama Raghafa. Ia mengatakan Vamsi yang telah memenggal kepala Raghafa. Lal Mahankali menghadiri peresmian gedung baru milik temannya. Namun semua ini adalah rencana untuk menangkap Vamsi karena setiap lantai tersebut berisi anak buah Lal Mahankali yang telah siap dalam posisi menyerang lengkap dengan senjata tajam. Namun mereka tidak mengira saat Lal Mahankali, Panda, dan Saidulu serta teman Lal Mahankali naik ke lift. Vamsi memutuskan tali lift hingga mereka terjatuh dan terjebak di lift. Ketika polisi datang, mereka segera mengevakuasi Lal dan anak buahnya. Kepala IPS melihat Vamsi segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Vamsi. Namun saat Kepala IPS mengejar keluar gedung, ia menerima telepon yang mengatakan anggota polisi lain telah menemukan tempat tinggal keluarga Vamsi. Maka Kepala IPS itu meninggalkan Vamsi. Saat Vamsi keluar dari tempat persembunyiannya, ia melihat poster Panda terpasang di tengah kota. Ingatannya melayang mengingat kejadian buruk tentang Panda. Vamsi marah ketika melihat Panda mengganggu Buji saat sedang membeli es krim hingga es tersebut mengotori baju dan kaki Buji. Vamsi menyerang Panda dan menendangnya hingga Panda terjatuh tepat di bawah kaki Buji. Vamsi memerintahkan Panda menjilat es krim yang ada di kaki Buji. Semua orang melihat kejadian itu bersorak meminta Panda melakukan apa yang Vamsi perintahkan. Dengan perasaan marah dan malu, Panda akhirnya menjilati es krim yang ada di kaki Buji dan Panda meninggalkan Vamsi dengan perasaan marah. Setelah Vamsi menjaga kehormatan Buji di depan orang ramai, Buji berlari memeluk Vamsi dan mengatakan cintanya kepada Vamsi. Panda yang telah dipermalukan oleh Vamsi tidak mau keluar dari kamarnya. Ia bahkan menutup jendela dan pintu. Lal Mahankali yang melihat Panda seperti itu menerobos masuk ke kamarnya dan menyemangati Panda untuk membalas dendam pada Vamsi dan membukakan jendela hingga Panda akhirnya mau keluar dari kamarnya. Vamsi memberi kejutan ulang tahun Buji bersama keluarganya hingga membuat Buji terharu dan menangis bahagia. Sementara, Lal Mahankali mempunyai rencana untuk menghancurkan Vamsi melalui kelemahannya, Buji, dan kekuatannya Raghafa. Lal Mahankali mendatangi Raghafa dan membawakannya uang sebanyak 1 koper dan memintanya membantu kelompok Lal Mahankali menghancurkan Vamsi. Namun Raghafa mengusir Lal Mahankali dari kantornya. Namun karena Vamsi dan Buji terus diserang, maka Vamsi meminta izin kepada keluarganya untuk membawa Buji tinggal bersama. Keluarga Vamsi mengizinkannya tinggal bersama menempati kamar kosong yang ada di rumah itu. Keluarga Vamsi mempersiapkan pertunangan Vamsi dan juga Buji. Semua keluarga hadir termasuk Raghafa dan mereka merasa bahagia. Tapi tiba-tiba kakak ipar Vamsi mengabarkan bahwa Buji telah menghilang. Saat Vamsi ingin mencari Buji, tiba-tiba Lal Mahankali menelpon dan mengatakan Buji ada bersama mereka. Lal Mahankali memerintahkan untuk menemui mereka di sebuah tempat. Tanpa buang waktu, Vamsi langsung menemui mereka di tempat yang telah ditentukan. Saat Vamsi datang, semua anak buah Lal langsung menyerang Vamsi. Dengan sekuat tenaga dan marah, Vamsi menghajar semua anak buah Lal dan terus bertanya di mana Buji. Saat sedang menghadapi Lal Mahankali dan Vera Raju yang ikut dalam penculikan Buji, Vamsi melihat Buji sedang berlari menghindari kejaran Panda karena Panda ingin memperkosa Buji. Tapi saat Vamsi mencekik Lal Mahankali, tiba-tiba Raghafa datang dan menusuk Vamsi dari belakang. Vamsi terkejut saat menengok ke belakang melihat Raghafa membawa sebilah pisau. Raghafa pura-pura meminta maaf pada Vamsi. Ia mengatakan terpaksa melakukan hal itu karena ia mau mendapat posisi sebagai Perdana Menteri, kemudian Raghafa tertawa bahagia. Melihat hal itu, Vamsi mendekati Raghafa namun diserang kembali oleh Lal Mahankali dan Vera Raju bertubi-tubi dengan senjata tajam. Saat ia terjatuh lemah sayup-sayup, ia melihat Buji telah tertangkap oleh Panda dan siap diperkosa. Dengan memohon pada kaki Raghafa, Vamsi meminta untuk membunuh dirinya saja tapi melepaskan Buji. Namun bukan mengabulkan permohonan Vamsi, Raghafa beserta Lal Mahankali memukuli Vamsi hingga ia terluka parah.
Dalam keadaan lemah, ia melihat panda telah memperkosa Buji. Vera Raja yang mau memperkosa Buji juga menghampiri Buji. Namun Buji berlari dan terjatuh dari gedung tersebut. Vamsi dan Buji pingsan berdekatan. Vamsi sadar dari pingsannya melihat Buji masih pingsan. Dengan tubuh yang masih lemah, Vamsi menggendong Buji memohon agar Buji tetap tersadar. Vamsi memejamkan mata mengingat peristiwa yang sangat menyedihkan di hidupnya. Kemudian ia membakar poster panda yang terpasang di tengah kota. Saat Vamsi tiba di hotel, ia melihat berita kematian Raghav dan polisi telah mengetahui pelakunya adalah dirinya. Dengan kesal, ia mematikan TV. Namun tanpa diduga, di penglihatan Vamsi, Buji marah dan mengajaknya menyerahkan diri pada polisi sambil terus menarik tangan Vamsi keluar dari kamar. Ia meminta Vamsi menyerahkan diri. Saat di lobi, polisi telah mengepungnya tanpa disadari oleh Vamsi. Ia masih berteriak pada Buji dan mengatakan tidak akan menyerahkan diri pada polisi sebelum menghancurkan semua yang menghancurkan orang yang paling ia cintai. Subu yang melihat hal tersebut segera mendekati Vamsi dan mencoba mengajaknya berbicara di kamar. Namun mereka terkejut ketika melihat semua polisi telah menodongkan pistolnya ke hadapan Vamsi. Akhirnya Vamsi dimasukkan ke penjara. Kepala IPS mengunjungi keluarga Vamsi dan meminta keterangan alasan Vamsi membunuh. Ayah Vamsi dengan air mata berlinang menceritakan kisah Vamsi. Vamsi adalah anak yang bertanggung jawab dan sangat sayang terhadap keluarga. Ia sangat mencintai Buji. Tapi bencana tiba saat pertunangan Buji dan Vamsi dilakukan. Buji diculik, Vamsi berusaha membebaskan Buji. Namun saat semua keluarga menyusul ke tempat Buji disekap, mereka terkejut melihat Buji dan Vamsi pingsan berdampingan. Mereka segera membawa Vamsi dan Buji ke rumah sakit. Namun sayang Buji tidak bisa diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal karena mengalami luka dalam di alat vitalnya. Ayah Vamsi mengkremasi Buji seorang diri. Mereka merasa bingung untuk mengatakan kebenarannya pada Vamsi. Vamsi yang tersadar dari kritisnya langsung bangkit dan duduk. Dalam penglihatannya, ia melihat Buji tengah duduk dan menangis. Buji mengatakan banyak mimpi yang ia mau rangkai tapi tidak semuanya bisa terwujud. Maka ia meminta agar Vamsi dapat melupakan Buji. Vamsi mendekati dan mengatakan akan tetap mencintai Buji dan menerima apa adanya Buji. Semua keluarga melihat sikap Vamsi terdiam dan menangis. Hingga mereka berkonsultasi kepada dokter dan dokter mengatakan biarlah Buji hadir dalam ingatan Vamsi. Karena bila mereka memaksa Vamsi melupakan Buji akan berakibat fatal untuk Vamsi. Ayah Vamsi mencoba menghubungi Raghav dan meminta bantuannya. Namun alangkah terkejut keluarga Vamsi ketika melihat Raghav membawa anak buah Lal, memasuki rumah sakit dan mencari Vamsi serta keluarganya. Kakak Vamsi yang melihat pasukan Raghav melaporkan kepada orang tuanya. Maka mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah dan bisnis mereka di kota itu. Mereka memutuskan untuk pergi jauh. Tapi tak berapa lama mereka kehilangan Vamsi. Saat mendengar kematian Vera Raju, mereka menyadari bahwa Vamsi sedang memulai balas dendam. Ayah Vamsi mengakhiri ceritanya kepada kepala IPS. Keluarga mereka menyatakan setuju akan tindakan yang dilakukan oleh Vamsi. Lal Mahan Kali yang mengetahui Vamsi masuk ke penjara segera menyusun rencana untuk menghabisi Vamsi di penjara. Ia mengetahui bahwa Vamsi tidak mengetahui kematian Buji. Maka Lal Mahan Kali memerintahkan anak buahnya yang seorang polisi untuk membunuh Vamsi. నాతో పెట్టుకుంటే ఎవడి పనైనా Lal Mahan Kali menelpon Vamsi dan berbohong mengatakan Buji ada bersamanya dan Vamsi akan mati di penjara. Mendengar hal itu, polisi yang tadinya akan menghabisi Vamsi malah tewas dan Vamsi keluar dari bilik penjaranya dan dengan cepat membereskan polisi-polisi yang berjaga. Sampai di pintu keluar, Vamsi bertemu dengan kepala IPS. Vamsi menghentikan langkahnya namun ia tidak menyangka bahwa kepala IPS yang telah mengetahui masa lalu Vamsi malah memintanya pergi meninggalkan penjara dan mengizinkan Vamsi membunuh para perusak Buji. Kepala IPS masuk ke kantor polisi dan menghabisi polisi yang merupakan anak buah Lal Mahan Kali. Ia meminta semua anggota yang melihat perbuatannya untuk tutup mulut dan tutup mata. Vamsi mendatangi markas Lal Mahan Kali. Sambil berteriak, ia terus bertanya di mana Buji berada. Namun Lal Mahan Kali malah mempermainkannya. Melihat hal itu, Vamsi dengan keji dan cepat membunuh semua anak buah Lal Mahan Kali. Ia menyerang habis-habisan Panda sambil terus bertanya di mana Buji. Vamsi memutar tangan Panda dan terus berteriak di mana Buji. Namun Panda tidak dapat berbicara apapun hingga Lal Mahan Kali mengatakan bahwa Buji telah tiada. Mendengar hal itu, Vamsi menarik tangan Panda hingga terpisah dari tubuhnya dan menginjak kepala Panda hingga ia tewas memuntahkan darah segar.
Lal Mahankali berlari menghindari Vamsi. Namun dengan sangat marah, Vamsi mengejar Lal dan ia menerjangnya hingga Lal terjatuh. Vamsi menimpa tubuh Lal dan terus memukuli wajah Lal sambil terus bertanya kemana Buji. Namun karena terkena pukulan bertubi-tubi di bagian kepala, Lal Mahankali akhirnya tewas. Keluarga Vamsi yang menyusul ke markas Lal Mahankali akhirnya membongkar rahasia yang selama ini mereka simpan. Ayahnya memberanikan diri mengatakan Buji telah meninggal dan telah dikremasi dengan tangannya sendiri. Subu yang datang ke tempat itu pun menjelaskan hal yang sama kepada Vamsi. Semua keluarga Vamsi menangis sedih, namun Vamsi melangkah berjalan meninggalkan keluarganya dengan wajah tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Vamsi hanya berpikir bahwa selama ini siapa yang telah menemaninya. Bayang-bayang keceriaan, kesedihan, dan kegembiraan Buji hadir kembali. Vamsi berkata dalam hatinya, "Kenanganmu adalah hidupku, dan kenanganmu yang membuatku hidup, Buji." Sambil terus melangkah tak tentu arah, Vamsi meninggalkan keluarganya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi kisah perjuangan Vamsi dalam membalaskan dendam kekasihnya. Mudah-mudahan film ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.